Halo, selamat pagi. Kembali bertemu dengan saya Selamat PH. Kali ini saya akan menyampaikan kualitas manusia. Pada dasarnya kualitas manusia Indonesia itu bisa dipilah menjadi kualitas dasar, kualitas instrumental, kualitas keindonesiaan, dan kualitas global. Kualitas dasar itu merupakan fondasi bagi pengembangan kualitas-kualitas yang lain. Karena itu kualitas dasar mempunyai elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama adalah kualitas daya pikir, ya, atau istilahnya cipta. Bagaimana kita menjadi orang yang berpikirnya itu kreatif, inovatif, inventif, eksploratif, juga diversifikatif, alternatif, dan seterusnya. Itu adalah cara-cara berpikir yang merupakan fondasi bagi pemikiran-pemikiran yang lain, ya. Yang kedua, kualitas dasar yang kedua adalah yang disebut dengan kualitas rasa atau perasaan. Setiap orang punya perasaan, apakah perasaan gembira, sedih, dan sebagainya. Itu perlu kita kembangkan agar supaya kita menjadi manusia yang berkualitas perasaan tinggi. Sehingga ketika kita diterpa oleh hal-hal pahit, kita tidak akan tergoyah, dan lagi pula ketika kita dikritik oleh siapapun, ada kelegaan untuk menerima kritik. Yang berikutnya, kualitas yang ketiga adalah kualitas karsa, kehendak atau keinginan. Jika seseorang ingin maju, tentu harus punya keinginan atau kehendak. Ya. Tanpa keinginan atau tanpa kehendak, manusia tidak akan maju dan tidak akan berkembang. Tetapi ketika keinginan atau kehendaknya melebihi daripada kemampuannya, maka ini akan menjadi permasalahan yang tentu saja bisa membuat frustasi seseorang yang tadi punya keinginan lebih besar daripada kemampuannya. Nah, karena itu meskipun kita punya keinginan, tetapi kita harus mengukur apakah keinginan itu bisa dicapai dengan kemampuan dan kesanggupan diri kita. Kemudian yang keempat, kualitas dasar yang keempat adalah kualitas raga. Kita ini bisa berpikir dengan baik, berperasaan baik dan sebagainya ketika kita itu sehat tubuh kita. Karena itu kesehatan raga kita itu harus kita jaga secara konsisten melalui olahraga dengan variasi yang banyak sekali. Terserah Anda mana yang diinginkan, saya tidak perlu menyampaikan di sini, ya. Nah, ini adalah kualitas dasar manusia yang tadi saya ulangi lagi, kualitas dasar daya pikir, lalu perasaan, lalu kehendak atau keinginan, dan juga raga. Kemudian kelompok yang kedua, kualitas manusia itu bisa diukur dengan kualitas instrumental. Yang disebut kualitas instrumental adalah kualitas terhadap penguasaan ilmu, teknologi, dan atau seni. Ya. Ilmu itu bisa dipilah menjadi dua, baik ilmu keras maupun ilmu lunak, serta terapannya. Ilmu keras itu ada matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, dan terapannya adalah yang disebut dengan teknologi. Teknologi itu ragamnya banyak, ada teknologi konstruksi, teknologi manufaktur, teknologi transportasi, teknologi komunikasi yang sekarang sangat populer, digital dan seterusnya itu, lalu juga teknologi energi, teknologi bio, dan juga teknologi bahan. Ini ragam teknologi. Jadi teknologi adalah aplikasi dari ilmu-ilmu keras atau istilahnya hard sciences gitu. Nah, makanya orang yang ahli ilmu keras disebut saintis, dan yang ahli teknologi disebut teknolog. Gitu. Nah, yang kedua adalah penguasaan
ilmu lunak atau soft sciences, yaitu sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, pendidikan, pariwisata, dan seterusnya. Itu tergolong ilmu lunak atau soft sciences. Lalu yang menekuni itu disebut scholar yang ahli di bidang ilmu lunak atau soft sciences, itu disebut scholar. Makanya berbeda dengan saintis. Kalau di Indonesia dua-duanya disebut ilmuwan, pada berbeda gitu. Nah, lalu terapan dari ilmu lunak itu disebut rekayasa sosial, social engineering. Namanya strategi, kebijakan, manajemen, kepemimpinan, dan lain-lain itu adalah tergolong terapan dari ilmu lunak. Ya. Ini namanya adalah rekayasa sosial. Nah, yang ketiga adalah penguasaan kualitas keindonesiaan. Sebagai warga negara Indonesia tentu saja kita tidak boleh menghindari dari dasar-dasar negara kita, lalu undang-undang dasar kita, dan termasuk derivasinya apakah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan seterusnya. Itu yang prinsipnya kalau kita sebagai warga negara Indonesia ya harus mengikuti apa-apa yang berlaku di Indonesia. Lalu yang kualitas instrumental yang keempat adalah global. Kita ini harus mempunyai kompetensi global, kemampuan global, kesanggupan global. Kita sekarang ini tidak lagi ada jarak, tidak ada selisih waktu antara apa yang terjadi di Iran, terjadi di Cina, terjadi di Amerika, dan sebagainya. Itu kita langsung bisa menyerap apa-apa yang terjadi di sana, karena era globalisasi ini memang diperlancar oleh alat-alat komunikasi yang kita semuanya mengalami semua. Nah, ini prinsipnya itu ya, pada dasarnya manusia itu harus mempunyai kualitas dasar yang tadi terdiri dari daya pikir, perasaan, kemudian keinginan atau kehendak atau istilahnya karsa, lalu juga raga kita harus sehat. Nah, yang kedua adalah kualitas instrumental, yaitu penguasaan ilmu dan terapannya, baik ilmu keras, yaitu matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, lalu terapannya adalah teknologi yang variasinya sudah saya jelaskan tadi. Lalu bisa juga seseorang menekuni ilmu lunak atau soft sciences, dan terapannya yaitu adalah rekayasa sosial. Dan yang ketiga, kita harus menguasai atau istilahnya menerapkan apa yang berlaku di Indonesia itu, karena kita sebagai warga negara Indonesia harus mencintai Indonesia dengan cara-cara yang sudah dirumuskan oleh para founding fathers kita itu. Kemudian yang keempat, kita harus mempunyai kemampuan atau kualitas global. Kita hidup di era global ini sudah jelas sekali siapa yang tidak mengikuti arus, kita akan tertinggal dengan sendirinya. Ya, karena itu kita di era global ini ada yang sifatnya komersial, ada yang non komersial. Yang non komersial itu ada PBB dengan segala derivasinya, ada UNESCO, UNICEF, ILO, UNIDO, dan seterusnya. Lalu yang komersial ini kita punya IMF, kita punya World Bank, kita punya Asian Development Bank, dan sebagainya. Dan juga kita punya kerjasama baik sifatnya bilateral maupun multilateral. Itu aja dulu, masih.